orang tua dari Aleja Sihaan. Aleja sekarang umurnya 4 tahun 5 bulan. Awal pertama kali dia demam, terus demamnya berulang, terus kami bawa dia ke rumah sakit. Terus di sana dia dicek darah. Terus itu di tanggal 20 jam 9 keluarlah hasilnya. Kata dokter dia mengarah ke leukemia. Pada saat itu dokter nggak langsung bilang bahwa dia sudah mengalami sakit leukemia. Terus dokter dari Royal Prima mereka merujuk Aleja ke rumah sakit Adam Malik. Terus kami menyetujui. Terus sampai di Adam Malik dia di BMP di tanggal 27 bulan 4 keluarlah hasilnya, hasil BMP-nya. Ya, dia mengalami leukemia. Pada saat mendengar vonis dokter, ya di situ cukup nggak tahu lagi mau ngomong apa pada saat itu. Terus pada saat itu, waktu divonis dokter seperti itu, ya batin ini tidak menerima dan tidak percaya. Masa karena hanya demam, terus vonis dokter langsung kanker gitu. Ya di situ kami ya nggak bisa ngomong apa-apa. Kayaknya kaki ini pun nggak sanggup untuk berdiri gitu. Terus itu ya ngomong sama teman orang tua yang seperti Aleja, ya orang itu juga lah yang menguatkan. Ya memang yang harus dijalani Aleja yaitu tadi harus kemoterapi, dan memang pada saat itu kami susah menerima anak sekecil ini harus kemoterapi, kayak mana ya gitu. Ya perasaan kita ya enggak lah gitu. Cuman ya karena teman juga menguatkan, ya kami pun yakin ya pasti Aleja kuat gitu. Ya kami berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan yang menciptakan, ya Tuhan juga yang kasih kekuatan sama Aleja. Ya buktinya sekarang dia kuat, dia sehat. Kami percaya sama Tuhan, itu aja. Kendalanya ya dokter bilang dia makanannya nggak bisa lagi bebas. Terus susunya udah harus kayak nutren inilah dibilang dokter. Terus jajannya nggak boleh. Ya kendalanya ya satu dana gitu. Tapi ya Tuhan cukupkan semuanya, bisa kami jalani. Ya itu. Waktu sebelum dia divonis dokter leukemia, dia ngobrol ke rumah tetangga, pergi dia sendiri, dan kami biarkan aja gitu. Terus dia ya orangnya ya ceria gitu. Dia mau sama siapapun dia ngomong, baru dikenalnya nanti dia cerita gitu. Tapi setelah udah bolak-balik kami ke rumah sakit, kan nggak ada lagi, udah kurang sama temannya kan, udah kami batasi dia bertemu. Karena kan kalau kata dokter, kalau dia pas lagi kemo jangan terlalu banyak dia sama orang, bertemu sama orang, karena dia kan sensitif. Kalau nanti orang sedang flu, otomatis dia cepat dia kena gitu. Jadi kami batasi, jadi tertentulah orang yang bisa dijumpainya gitu. Dan orang pun ke rumah ya seperti itu. Jadi sempat dia nggak mau ketemu sama orang gitu, nggak mau dia ketemu, karena selalu kami, ya cuman aku sama dia selalu sama. Dan pada saat itu karena kami bolak-balik ke rumah sakit, abangnya pun nggak sama kami, dibawa ke kampung sama mama gitu, karena nggak bisa lagi kami ngantar dia ke sekolah.
kalau kita mau ke rumah sakit itu udah dijadwalkan dia mau kemoterapi, sebelum kemoterapi 1 hari sebelum kan udah harus kita bawa dia cek darah gitu. Jadi udah duluan kita, waduh gimana nanti ya, kalau nggak bagus semua hasil darahnya kan nggak bisa kemoterapi. Jadi ada rasa takut kita kalau udah kita bawa dia cek darah gitu, aduh apa nanti hasilnya ya, selalu gitu. Jadi ada rasa takut gitu. Tapi ya kita berdoa kita sama Tuhan supaya semua hasilnya bagus dan dia bisa tetap menjalani kemoterapinya dengan baik. Itulah doa kami. Ya, kami tetap berharap ya Aleja sembuh sehat seperti sebelumnya, dan kami berharap sama Tuhan, hanya sama Tuhan kami berharap supaya si Aleja diberkati, bisa dia sehat. Kami buat semampu kami, contohnya dokter bilang ya harus mengkonsumsi ini, buah contohnya, madu, ya tetap kami usahakan. Ya itu tadi. Dan memang harus semangat untuk menjalani semua proses pengobatannya. Pesan saya kepada teman-teman seperjuangan seperti Aleja, saya orang tua Aleja, saya sendiri merasakan ya intinya semua kita harus tetap semangat berdoa, ya apapun yang kita jalani ya pasti Tuhan kasih yang terbaik.